Jika mendengar nama Zhou Xingqi atau Pinyin, hampir tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Berbeda ketika nama Stephen Chow yang terlontar, semua orang tahu. Ya, aktor legendaris sekaligus sutradara asal Hong Kong ini memang sudah sangat terkenal. Bahkan ia populer dengan kekayaannya yang melimpah. Namun sayang dalam beberapa tahun terakhir, ia dikabarkan sedang mengalami masalah finansial yang membuatnya bangkrut. Stephen Chow memiliki utang ratusan miliar akibat sebuah permasalahan terkait mantan istri. Lantas, seperti apa biografi dan perjalanan hidup Stephen dari awal karir hingga sekarang? Koala akan membahasnya secara rinci. Stephen lahir dengan nama asli Zhou Xingqi. Ia lahir pada 22 Juni 1962 silam di Hong Kong. Kini ia berusia 58 tahun. Ia merupakan seorang aktor sekaligus produser dan sutradara film terkenal yang mendapat julukan Raja Komedi. Dalam aktingnya, ia memang selalu memerankan sosok lucu yang penuh dengan komedi. Stephen Chow memiliki 3 saudara perempuan yang besar dan tinggal bersamanya sejak kecil di Shanghai, China, dan belum meninggal. Stephen Chow memiliki mantan istri yang kini menyandungnya ke permasalahan hukum. Aktor legendaris yang terkenal dengan lawakannya ini memiliki perjalanan panjang dalam hal karir dan bisnis. Berikut ini biografi Stephen Chow dari kecil hingga dewasa. Stephen kecil sudah mengalami pahitnya kehidupan ketika ia harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya bercerai. Ia dan saudara-saudaranya pun kemudian dibesarkan dalam sebuah proyek pemerintah bersama ibu dan neneknya. Memasuki masa muda, Stephen Chow terpukau ketika melihat aksi Bruce Lee dalam film laga Sub Indo yang diperankannya. Ia terinspirasi untuk menjadi bintang seni bela diri seperti sang idola. Bahkan setelah melihat film Fist of Fury yang dimainkan oleh Bruce Lee, ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak Bruce untuk menjadi aktor. Pada tahun 1982, Stephen lulus dari sekolah tinggi kemudian mengikuti audisi di sebuah sekolah yang dijalankan oleh sebuah stasiun televisi Hong Kong bernama TVB. Namun, pada saat itu ia ditolak. Padahal ia bersungguh-sungguh ingin masuk ke sekolah tersebut dan memperdalam ilmu peran. Akhirnya datang teman Chow bernama Wesley Chihang yang membantunya masuk ke sekolah tersebut dan mengambil kelas malam. Lulus dari sekolah akting TVB pada tahun 1983. Stephen Chow kemudian dipercaya untuk memandu sebuah tayangan anak-anak dalam program Space Shuttle 430. Padahal pada saat itu ia jarang berinteraksi dan bahkan tidak menyukai anak-anak. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan acara dengan sangat baik. Ia memandu acara tersebut selama kurang lebih 5 tahun dan membuahkan hasil. Acara ini kemudian menjadi populer seiring dengan popularitas yang diraih oleh Chow muda. Melalui tayangan ini, karir Stephen di dunia hiburan pun dimulai. Keberhasilan Stephen dalam memandu acara membuat ia memberanikan diri untuk bergabung dengan layar lebar. Stephen Chow mencoba peran di layar lebar sebagai pemeran pembantu dalam film terbaru Taiwanese Golden Horse Wars. Ketika masuk ke industri layar lebar, keberanian, semangat, serta kepercayaan dirinya meningkat. Kemudian Stephen pun kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pemeran pembantu dalam film ini. Stephen berhasil menyabet award untuk aktor pendukung terbaik di Taiwan dalam event tahunan. Pemeran pembantu yang diperankan oleh Stephen Chow sukses, inilah yang membawa Chow memasuki babak baru dalam karirnya. Ia mendapatkan peran utama dalam film komedi Chow Yun-fat yang berjudul Dusen pada tahun 1990. Ia memperkenalkan bakat komedinya yang luar biasa kepada pemirsa melalui film ini. Selanjutnya ada banyak tawaran bermain film datang kepada Stephen Chow. Perlahan mulai banyak produser yang melirik dan menawarkan film kepadanya. Ia pun bermain di beberapa film layar lebar. Ia berkesempatan untuk meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di Asia Pacific Film Festival melalui filmnya yang berjudul Justice in My Foot. Kesuksesan Stephen dalam beberapa film komedinya membuat posisinya cukup unggul di genre komedi. Ia pun menyadari bahwa ia harus mengembangkan image komedi pada dirinya agar namanya semakin melambung. Menyadari bakatnya ada di genre komedi, Stephen pun memiliki ide untuk menggabungkan olahraga kungfu dengan komedi melalui film berjudul Shaolin Soccer pada tahun 2002. Pada film tersebut terdapat beberapa efek CGI digital yang digunakan untuk membantu menciptakan efek aksi yang menakjubkan dengan bantuan koreografer legendaris Tony Chi Siu Tung. Terdapat sentuhan menarik dan gaya pada adegan perkelahian sehingga film ini mudah diterima dan dinikmati oleh pemirsa. Film ini pun booming dan menduduki peringkat tertinggi dalam sejarah perfilman Hong Kong dengan keuntungan $60 juta. Bahkan film ini termasuk ke dalam kategori film terlaris pada masa itu.
Ketika Jackie Chan dan Jet Li sedang sibuk-sibuknya berkarya di perfilman internasional, pasar lokal China pun dikuasai oleh Stephen Chow. Banyak orang yang menganggap bahwa Stephen gagal masuk Hollywood karena kesan komedi yang ditampilkannya. Film aksi yang digabung dengan komedi dianggap tidak diterima Hollywood. Gabungan komedi dengan laga memang kerap menampilkan tokoh utama sedang bercakap-cakap dalam sendiri dalam bahasa yang kurang dimengerti. Parodi seperti ini hanya dipahami oleh penonton lokal dan Asia saja, selebihnya tidak. Rupanya dugaan banyak orang terhadap gagalnya Stephen dalam laga Hollywood salah besar. Melalui Shaolin Soccer, Hollywood pun mulai meliriknya. Hollywood membeli hak edar, Shaolin Soccer kemudian merilisnya dalam kancah internasional pada tahun 2003. Tak heran jika nama Stephen Chow makin mendunia dan dikenal banyak orang. Atas akting Stephen yang memukau di berbagai film, sutradara Hollywood Quentin Tarantino menyebut Chow sebagai aktor terbaik di Hong Kong. Padahal ia sendiri justru mengidolakan Steven Spielberg dan Bruce Lee. Ia tak menyangka bahwa ketertarikannya pada akting Bruce Lee membawa angin segar terhadap karirnya ke depan. Terdapat sejumlah ciri khas dalam film-film Stephen Chow. Chow kerap menggunakan nama karakter Sing yang merupakan bagian dari nama Cinanya, Chow Sing-chi. Chow juga kerap memerankan sosok pria underdog, sering berakting bersama mentat, serta dikenal dengan gaya komedinya yang sangat khas. Seperti lontaran bicara omong kosong, ia juga sering berakting dengan iringan musik film. Stephen berhasil berperan di 63 film layar lebar yang hampir sebagian besar meledak. Nama Stephen Chow di kalangan pemirsa pun semakin bersinar. Selain penghargaan yang telah disebutkan di atas, terdapat sejumlah penghargaan lain yang diterima aktor laga papan atas ini yang membuktikan bahwa karirnya cemerlang. Sejak memulai karir di tahun 1989, ia berhasil mengantongi puluhan piala di ajang film internasional seperti Amsterdam Fantastic Film Festival, Blue Ribbon Awards, Asia Pacific Film Festival, serta Boston Society of Film Critics Awards. Melihat sinar terang perjalanan karir Stephen di atas, tidak ada yang menyangka bahwa pernah terdapat kerikil besar yang menghadangnya. Setelah sukses di depan layar, Stephen tertarik untuk mengembangkan bakatnya di belakang layar. Ia menyutradarai beberapa filmnya sendiri seperti Shaolin Soccer, God of Chokri, serta Forbidden City Cop. Pada suatu ketika Miramax Studio memutuskan kontrak dengan Stephen karena adanya dugaan pembajakan. Ia pun dilarang untuk tinggal di Kanada karena tuduhan persekongkolan dengan geng mafia di Hong Kong. Padahal tuduhan tersebut tidak terbukti. Sebenarnya tujuan Stephen Chow ke Kanada memang murni ingin mengembangkan karir serta membuat film yang berkualitas. Namun ia justru dilarang dan diusir karena tuduhan yang kurang beralasan. Oleh karena itu, ia pun kembali membuat film laga komedi berjudul Kung Fu Hustle pada tahun 2004 dengan menggandeng Sony Pictures Classics. Film ini pun kembali meledak dan disukai publik. Melalui karya Kung Fu Hustle, Stephen Chow terbilang sukses besar. Ia berhasil mengantongi untung sebesar 106 juta dolar. Padahal modal yang dikeluarkan untuk membuat film tersebut hanyalah 20 juta dolar. Kesuksesan inilah yang membuat Stephen makin tertarik untuk terus berkarya. Setelah sukses dengan Kung Fu Hustle, ia kembali membuat film berjudul CJ7 yang tercatat sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Puncak kesuksesan pun berhasil diraih Stephen Chow. Suksesnya beberapa film garapan Stephen Chow membuatnya lebih tertarik menjadi sutradara. Sejak tahun 2010, Chow lebih aktif sebagai sutradara ketimbang aktor. Ia merupakan sosok di balik film Journey to the West John Curing The Demons yang tercatat meraih sukses dan berpenghasilan tinggi. Begitu juga dengan film The Mermaid yang disutradarainya. Tak hanya sukses di industri film, Stephen Chow juga memiliki bisnis dan perusahaan yang cukup sukses. Banyak investor yang mau bekerja sama dengan Chow mengingat kemampuan Chow yang baik dalam mengelola usaha. Jumlah kekayaan yang dimilikinya pun tak diragukan lagi. Bicara kehidupan pribadinya, Stephen Chow pernah berpacaran dengan artis Karen Mok yang sempat membintangi beberapa film bersamanya. Chow kemudian berpacaran dengan Yu Man-fung selama lebih dari 10 tahun dan sempat dikabarkan menikah. Namun kemudian keduanya berpisah dan tak terdengar kabarnya lagi. Kesuksesan Stephen dalam dunia film tentunya sangat menginspirasi. Ditambah dengan bisnisnya yang juga maju, membuat sosok Stephen nyaris sempurna. Sayangnya, terdengar kabar belakangan ini bahwa Stephen Chow bangkrut. Kabar bangkrutnya Stephen dan fakta terkini Stephen Chow di tahun 2020. Simak ulasan lengkap mengenai fakta sang legenda berikut ini. Stephen Chow yang tenar dengan film Kung Fu Hustle diketahui memiliki utang pada investor serta mantan kekasihnya Yu Man-fung. Total utang yang harus ditanggung oleh Stephen Chow tergolong sangat besar,
yaitu mencapai 47,4 juta dolar AS atau setara 700 miliar rupiah. Awal mula lilitan utang terjadi ketika Yu Menfung menggugat aktor sekaligus sutradara terkenal ini. Tidak tanggung-tanggung gugatan Menfung terhadap Chow sebesar 14 juta dolar AS. Menfung mengklaim bahwa jumlah tersebut merupakan utang Stephen Chow sebagai komisi atas penjualan rumah mewah kepada Menfung yang terletak di kawasan Elite, The Peak, Hong Kong. Menfung merasa berhak atas komisi 10% dari penjualan rumah atau sebesar 80 juta dolar Hong Kong. Namun diketahui Chow baru memberikan 10 juta dolar Hong Kong atau setara 1,75 juta dolar AS. Atas peristiwa tersebut, Chow menyatakan bahwa jumlah komisi yang diberikan merupakan sebuah itikat baik, namun komisi tersebut ditolak. Akhirnya kasus menjadi panjang dan masuk ke meja hijau pada bulan November ini. Selain karena digugat mantan pacar, Chow juga terlilit utang pada investor. Pada 2016 lalu ada investor yang berniat menginvestasikan 230 juta dolar AS di perusahaan Chow. Atas investasi tersebut, menjanjikan keuntungan sebesar 180 juta dolar AS selama 4 tahun. Hasil investasi hingga tahun ketiga masih cukup lancar. Investor menerima 117 juta dolar AS setiap tahunnya. Namun di tahun 2020 ini, investor hanya mendapat 30 juta dolar AS saja. Utang Stephen Chow atas investasi investor sebenarnya merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Hingga tahun 2019, hasil investasi yang diberikan pada investor masih cukup besar. Namun di tahun 2020 ketika seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, hasil investasi tidak seperti investasi dan kedua belah pihak setuju. Namun investor masih merasa kekurangan uang dan mengejar Chow untuk membeli saham mereka kembali. Masih akibat pandemi COVID-19, industri perfilman ikut terdampak. Tayangan bioskop ditutup dan dibatasi sehingga penghasilan dari industri film juga melemah. Hal ini turut menjadi faktor yang mempengaruhi lemahnya finansial Stephen Chow. Karena lilitan utang, Stephen pun sempat diketahui menggadaikan rumahnya. Rumah yang digadaikan terletak di The Peak, kawasan elit yang terletak di Hong Kong. Ia menggadaikan rumahnya di 12 Pollard Street kepada Morgan Chase Bank ketika puncak pandemi COVID-19 berlangsung. Sebenarnya ada seorang pembeli yang tertarik untuk membeli rumah Stephen Chow, namun Chow tidak melepasnya. Kesuksesan Stephen Chow dalam karirnya ternyata tidak lantas membuat dia bebas dari ancaman kebangkrutan. Sepandai apapun ia mengumpulkan harta, jika tidak pandai menyimpan dan mengelolanya, maka harta tersebut dapat habis juga. Terlebih kebangkrutan disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diduga. Disinilah pentingnya mengatur keuangan serta mengumpulkan dana darurat agar jika terjadi sesuatu di luar dugaan, finansial tidak terganggu. Meskipun ancaman bangkrut sedang menghampiri sang aktor, namun perjuangannya dalam meraih sukses patut diacungi jempol. Ia menjadi seorang legendaris yang diakui performanya dalam bidang yang memang ia tekuni. Semoga kamu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Stephen Chow ini.